Selanjutnya, pembacaan putusan perkara nomor 236 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 9 Romawi garis miring 2024. Putusan dibacakan oleh anggota Majelis Pembaca yang mulia Bapak Muhammad Tio Aliansa dan Bapak Ide Wakade Wiarsara Kasandi. Dengan hormat dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 236 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 9 Romawi garis miring 2024. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 275 dan seterusnya diregistrasi dengan perkara nomor 236 garis datar PKI garis datar DKPP garis miring 9 Romawi garis miring 2024 menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh 1. Identitas pengadu dan teradu. 1.1 pengadu, nama Rohani, pekerjaan wira swasta, alamat Tarusang, Kelurahan Labakang, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep. Selanjutnya disebut sebagai pengadu. Terhadap 1.2 teradu, nama Ikhlas, jabatan Ketua KPU Kabupaten Pangkep, alamat Jalan DG Bonto nomor 4 Pangkajene. Selanjutnya disebut sebagai teradu. 1.3 membaca pengaduan pengadu, mendengar keterangan pengadu, mendengar keterangan teradu, mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan pihak terkait dan memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan oleh pengadu dan teradu. 2. Duduk perkara. 3. Kewenangan DKPP dan kedudukan hukum dianggap dibacakan. 4. Pertimbangan putusan. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat terhadap dalil aduan pengadu pada angka 4.1 yang pada pokoknya menyatakan teradu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakan dan perbuatannya yang memberikan perintah secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk mendukung salah satu caleg DPR RI dari Partai Gerindra dengan menjanjikan atau mengiming-imingi sejumlah uang kepada Ketua PPK Minasatene dan PPK Marang pada pemilu tahun 2024. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 8 Februari 2024, KPU Kabupaten Pangkep mengadakan kegiatan acara BIMTEK dengan kesiapan pelaksanaan tungsura yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Minatasene yang dihadiri oleh PPK Minatasene, PPK Baluci, PPK Pangkajene, PPK Tupabiring Utara, PPK Tupabiring, PPK Tondong, PPK Bungoro, PPK Labakang, PPK Marang, PPK Sigiri, dan PPK Mandales sebagaimana surat undangan KPU Kabupaten Pangkep dengan nomor 108 dan seterusnya. Tanggal 6 Februari 2024, bidang bukti T1. Bahwa teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Pangkep hadir dalam kegiatan tersebut untuk membuka kegiatan BIMTEK. Bahwa teradu juga sempat berfoto dengan Hamzah Hasan, Ketua PPK Minasatene pada pemilu tahun 2024 ini kasus saksi pengadu bidang bukti P1. Bahwa dalam sidang pemeriksaan saksi pengadu atas nama Hamzah Hasan menerangkan saat kegiatan BIMTEK berlangsung terjadi pembicaraan antara teradu dan saksi pengadu di mana teradu menanyakan pandangan saksi pengadu perihal caleg DPR RI yang paling berpeluang memperoleh suara terbanyak atau pemilihan terbanyak di wilayah Minatasene. Atas hal tersebut, saksi pengadu menyatakan kemungkinan yang paling banyak balihonya di Kecamatan Minatasene, artinya dia memiliki modal yang banyak dan cukup untuk mempromosikan diri sebagai kepada masyarakat karena secara struktural caleg dimaksud sepaket dengan caleg DPD Kabupaten yaitu caleg DPR RI dari Partai Gerindra nomor 1 atas nama Andi Amar Sulaiman. Bahwa setelah mendengar jawaban saksi pengadu tersebut, teradu menyatakan kalau begitu bagus itu paling digarap, bisa tidak diisi formulir nanti 4 pemilik TPS. Atas respon teradu tersebut, saksi pengadu beranggapan bahwa teradu sedang menguji integritasnya selaku Ketua PPK Minasatene sehingga dirinya menjawab, nanti saya coba sampaikan ke divisi data, Pak Ketua, karena saya sendiri tidak pegang data apalagi NIK dalam DPT. Terhadap keterangan saksi pengadu tersebut, teradu membantah dan menerangkan bahwa hanya merupakan fitnah keji. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, pukul 13.56 WITA, teradu menghubungi Hamzah Hasan inkasu saksi pengadu namun tidak dijawab. Pada pukul 14.10 WITA, Hamzah Hasan baru menghubungi teradu bidang bukti P2. Fakta tersebut dibenarkan oleh saksi pengadu bahwa teradu menjelaskan dalam pembicaraan via telepon WhatsApp, saksi pengadu mengingatkan teradu perlunya tambahan uang logistik untuk daerah terjauh di Kecamatan Minasatene, yaitu Kampung Baka dan Kampung Bung, sebesar Rp1 juta untuk 2 TPS. Akan tetapi keterangan tersebut dibantah oleh pengadu dalam persidangan yang menyatakan bahwa sesuai keterangan saksi pengadu atas nama Hamzah Hasan selaku Ketua PPK Kecamatan Minasatene, pembicaraan tersebut
terkait dengan perintah teradu untuk mengisi format khusus dalam bentuk Excel yang harus dikerjakan diam-diam untuk dibantu salah satu caleg DPR di Deputi P2. Dalam persidangan, teradu membantah keterangan pengadu terkait format Excel tersebut diperuntukkan untuk kepentingan mitigasi potensi PSU di Kabupaten Pangkep. Sedangkan kata off the record pada bukti P2 dimaksudkan untuk tidak membuat gaduh dan heboh. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 teradu melakukan monitoring pendirian TPS di wilayah Kecamatan Pangkajene, Kecamatan Bungoro, dan Kecamatan Minasatene bahwa teradu menerangkan dalam perjalanan monitoring dan di Kecamatan Bungoro, teradu mengingat kejadian pada pemilu 2019 di mana Kelurahan Minasatene merupakan kelurahan yang pertama kali terjadi PSU di Kabupaten Pangkep. Sehingga teradu berinisiatif untuk singgah di kelurahan tersebut dan bertemu dengan pihak polisian, Bukti T8. Setelah dari Kelurahan Minasatene teradu berkunjung di Kelurahan Biraeng dan tidak lama berselang saksi pengadu atas nama Hamzah Hasan bersama anggota PPK Kecamatan Minasatene datang ke Kelurahan Biraeng dan bertemu teradu serta menyampaikan di Biraeng juga kita ketua. Banyak pemilih dari luar baru tidak mau dikasih masuk DPTB kemarin. Orang-orang perantau ketua, bahaya juga itu ketua, bisa potensi banyak PSU nanti kalau tidak diantisipasi. Bahwa dari percakapan dan diskusi tersebut saksi pengadu atas nama Hamzah Hasan mengajak teradu untuk mengunjungi langsung Kelurahan Biraeng. Ayo Mi, ketua, mumpung di sini Ki, sekalian Mi kita singgah di kelurahan dianggap dibacakan. Bahwa saksi pengadu menerangkan dirinya bersama teradu menuju kantor Kelurahan Biraeng dalam satu mobil, sementara pihak terkait Hasrul Rais selaku koordinator divisi data pada pemilu tahun 2024 mengikuti dan menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan sekitar 300 meter, teradu memberikan 3 ikat uang pecahan Rp50.000 kepada saksi pengadu dan jumlah total sebesar Rp15 juta. Menurut saksi pengadu, uang tersebut diberikan kepada pemilih di wilayah Minasatene yang mendukung caleg DPR RI atas nama Andi Amar Sulaiman dan diperintahkan untuk mengisi format Excel yang telah dikirim teradu dengan menyatakan untuk mengisi 4 nama pemilih di setiap TPS. Bahwa setelah kembali dari Kelurahan Minasatene, saksi Hamzah Hasan menghubungi 2 koleganya yang merupakan anggota PPK Kecamatan Minasatene, yakni saksi pengadu atas nama Daryati dan pihak terkait Hasrul Rais melalui telepon. Kemudian Hamzah Hasan menerangkan bahwa dirinya diberikan sejumlah uang oleh teradu untuk mendukung menangkan caleg DPR dari Partai Gerindra atas nama Andi Amar Sulaiman. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa terkait pemberian uang tersebut saksi pengadu atas nama Hamzah Hasan dan atas nama Daryati serta pihak terkait atas nama Hasrul Rais memutuskan untuk mengembalikan uang tersebut kepada teradu serta tidak bersedia menindaklanjuti permohonan teradu. Bahwa saksi pengadu atas nama Hamzah Hasan mengakui telah mengembalikan sejumlah uang tersebut kepada teradu pada tanggal 17 Februari 2024 saat KPU Kabupaten Pangkep mengundang seluruh ketua PPK hadir dalam rapat koordinasi persiapan rekapitulasi penghitung tingkat kecamatan di halaman kantor KPU Pangkep. Bahwa menurut saksi pengadu Hamzah Hasan, uang tersebut diletakkan di dashboard mobil teradu Bukti P6. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa saksi pengadu Daryati dan pihak terkait Hasrul Rais tidak pernah melihat sejumlah uang yang dimaksudkan saksi pengadu Hamzah Hasan secara langsung dalam kurung fisiknya, tetapi hanya melalui foto sejumlah uang yang dibungkus plastik hitam yang diperlihatkan Hamzah Hasan sebelum mengembalikan uang tersebut kepada teradu Bukti P5. Bahwa dalam persidangan teradu membantah keterangan saksi pengadu Hamzah Hasan, adapun terkait bukti video yang disampaikan oleh saksi pengadu hal itu merupakan tindak keji dikarenakan tidak ada uang sebagaimana disampaikan saksi pengadu dalam mobil teradu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pihak terkait Ketua PPK Kecamatan Balocir nama Fatmawati menyampaikan keberatan kepada saksi pengadu Hamzah Hasan berkaitan dengan bukti P8 berupa rekaman suara percakapan antara dirinya dengan saksi pengadu yang menceritakan tentang pemberian uang kepada pihak terkait anggota PPK Kecamatan Balocir nama Wahyudi dan Yusnuarni dari teradu. Fatmawati menerangkan rekaman pembicaraan tersebut tanpa seizin dirinya dan dijadikan alat bukti oleh pengadu video bukti P8. Bahwa pihak terkait Fatmawati menjelaskan dugaan politik uang yang disampaikan pihak terkait dalam pembicaraan melalui telepon dengan Hamzah Hasan in kasus saksi pengadu adalah berdasarkan isu dan gosip semata. Fakta tersebut berkesesuaian dengan keterangan pihak terkait atas nama Andi Bangsawan dalam kurung Ketua PPK Kecamatan
Pangkajene pada pemilu tahun 2024. Taha, Ketua PPK Kecamatan Segiri pada pemilu dan pilkada tahun 2004. Muhammad Kadafi, Ketua PPK Kecamatan Mandale pada pemilu tahun 2004. Arfian Hasbiah Murniasih Roni Hasan Hasrisa dalam kurung PPS Kelurahan Minasatene pada pemilu tahun 2004 yang menerangkan bahwa pihak terkait tidak pernah menerima atau diiming-imingi sejumlah uang oleh teradu untuk memenangkan calon anggota legislatif tertentu. Bahwa keterangan yang sama juga disampaikan oleh pihak terkait Wahyudi dan Yusnuwarni selaku anggota PPK Kecamatan Baloci, Abdul Aziz Nompo selaku PPK Labakang, Harul Riz selaku anggota PPK Kelurahan Bireng Inkasu pihak terkait menyatakan bahwa mereka tidak menerima sejumlah uang dari teradu yang peruntukannya untuk mendukung mendukung dan memenangkan caleg tertentu. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkep Inkasu pihak terkait menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Pangkep tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan tindakan dan perbuatan teradu baik itu pengisian format Excel maupun pemberian sejumlah uang untuk memenangkan caleg tertentu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan saksi pengadu atas nama Hajah Wardah dalam kurung Ketua PPK Kecamatan Marang pada pemilu tahun 2004 dan Pilkada 2004 menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2004 saat selesai mengikuti rapat koordinasi persiapan BIMTEK KPPS untuk pemilu tahun 2004 di aula kantor KPU Kabupaten Pangkep dipanggil teradu dan berbicara berdua di ruang helpdesk di mana yang menjadi inti pembicaraan adalah permohonan teradu kepada Hajah Wardah untuk mendukung caleg DPR RI atas nama Andi Ahmad Sulaiman dari Partai Gerindra. Bahwa teradu beralasan kesulitan mendukung caleg lainnya yakni Rizaldi Parumpa dalam peluang caleg DPR RI Partai Nasdem, Nur Hasan caleg DPR RI dari PAN, dan H. Syamsuddin Hamid caleg DPR RI dari Partai Golkar karena dianggap tidak mempunyai peluru. Ulang karena dianggap tidak mempunyai peluru. Selanjutnya, saksi pengadu menerangkan perintah tersebut dilakukan tidak mengubah suara siapapun dan di akhir pembicaraan antara teradu dengan saksi pengadu dikatakan jika membantu caleg ini ada uangnya. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004 sekitar pukul 16.00 WITA, teradu menghubungi saksi pengadu Hajah Wardah untuk melakukan monitoring persiapan logistik pungut hitung di aula kantor camat Kecamatan Marang. Bahwa setelah selesai melakukan monitoring, teradu bertanya kepada saksi pengadu di mana lokasi makan siang yang enak dan dijawab oleh saksi pengadu di rumah makan Sipa Decengoi Ketua. Di rumah makan Sipa Decengoi Ketua. Bahwa sebelum teradu meninggalkan aula kantor camat Marang, teradu meminta saksi pengadu menyusul teradu ke rumah makan Sipa Decengoi. Selanjutnya, ketika teradu dan saksi pengadu bertemu di rumah makan, teradu kembali menyatakan kepada saksi pengadu perihal permohonan untuk mendukung caleg DPR RI atas nama Andi Ahmad Sulaiman dan telah membawa sejumlah uang untuk pelaksanaan tugas tersebut. Bahwa kemudian teradu mengajak saksi pengadu ke mobil pribadinya dan memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi pengadu. Bahwa saksi pengadu tidak menceritakan permintaan teradu terkait dukungan kepada calon anggota DPR RI atas nama Andi Ahmad Sulaiman dan pemberian sejumlah uang dari teradu kepada koleganya yang lain sebagai anggota PPK Kecamatan Marang dikarenakan tidak mau mengganggu konsentrasi koleganya serta supaya tidak menimbulkan syahwat sangka dalam perjalanan menjalankan tahapan Tungsura tanggal 14 Februari 2004. Terungkap fakta bahwa saksi pengadu menahan atau menyimpan uang tersebut dengan alasan masih ada hak PPK dalam menjalankan tahapan pemilu tahun 2004 yang belum diselesaikan KPU Kabupaten Pangkep. Selain itu, saksi pengadu juga menerangkan bahwa uang sejumlah 20 juta rupiah tersebut akan dijadikannya sebagai alat bukti dalam sidang DKPP.
Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, Saiful Mujib selaku anggota KPU Kabupaten Pangkep inkasu pihak terkait menerangkan bahwa dirinya mendengar informasi tentang pemberian uang, akan tetapi dirinya tidak pernah melihat wujud fisik sejumlah uang dimaksud dan hanya mendengar informasi saja. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu memerintahkan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pangkep untuk mengisi form Excel dengan nama pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB masing-masing 4 nama pemilih di setiap TPS. Bahwa alasan teradu membuat form Excel tersebut sebagai inovasi dalam rangka mitigasi jika terjadi kekurangan logistik dan kekurangan surat-surat di TPS baik saat pencoblosan atau yang diakibatkan oleh PSU dalam kurung pemilihan suara ulang, terutama diisi jika ada pemilih yang belum terdata baik dalam DPT, DPTB, DPTB 2. Format mitigasi sebagaimana yang diajukan pengadu pada bukti P3 menurut teradu hanya merupakan format biasa gunanya untuk mengetahui secara detail potensi PSU dan tanpa ada maksud dan tujuan lain. Hal ini diperkuat oleh keterangan pihak terkait Husair, anggota PPK Kecamatan Bungoro pada Pemilu dan Pilkada tahun 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa format Excel yang beredar di beberapa PPK dibuat oleh dirinya berdasarkan hasil diskusi dengan PPK lainnya untuk memitigasi pencegahan PSU dan untuk mengetahui data pemilih yang bukan KTP setempat sehingga pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB dimasukkan dalam formulir data Excel. Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak terkait Abdul Aziz Nompo, PPK Kecamatan Labakang pada pemilu tahun 2024. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pihak terkait anggota KPU Kabupaten Pangkep bersama Saiful Mujib, Muarib, Samsudiarti, dan Hasanuddin G. Kuna menerangkan tidak mengetahui tentang format Excel yang beredar di kalangan PPK se-Kabupaten Pangkep dan memastikan bahwa format Excel tersebut bukan merupakan format resmi diberikan oleh KPU Kabupaten Pangkep. Pihak terkait juga menerangkan tidak mengetahui adanya perintah dari teradu untuk mengisi form Excel tersebut dan memastikan perintah tersebut bukan perintah resmi dari KPU Kabupaten Pangkep. Berdasarkan fakta tersebut di atas, DKPP menilai tindakan teradu yang memerintahkan PPK se-Kabupaten Pangkep mengisi formulir Excel dengan 4 nama pemilih dari masing-masing TPS tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Terlebih format Excel yang beredar di kalangan PPK se-Kabupaten Pangkep tersebut bukan merupakan format resmi KPU Kabupaten Pangkep yang dibahas bersama anggota dan tidak dikonsultasikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun sesuai fakta format Excel tersebut tidak terrealisasi atau tidak digunakan pada saat pemilu tahun 2004, akan tetapi sudah menimbulkan kegaduhan dan sewa sangka ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu seharusnya teradu berhati-hati dan memberikan perintah yang dapat menimbulkan persepsi negatif, apalagi perintah berkaitan dengan pengisian format dengan nama pemilih dalam jumlah tertentu untuk seluruh TPS Kabupaten Pangkep yang dapat dimaknai publik untuk kepentingan dukungan perolehan suara terhadap peserta pemilu. Dengan demikian, dalil aduan pengadu terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Teradu terbukti melanggar pasal 8 huruf A, pasal 8 huruf A, pasal 10 huruf A, pasal 11 huruf D, dan pasal 15 huruf A Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Sedangkan berkaitan dengan dalil pengadu yang menyatakan bahwa teradu diduga menjanjikan atau mengiming-imingi sejumlah uang kepada Ketua PPK Minas Satene dan PPK Marang pada pemilu tahun 2004, DKPP tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan karena tidak terdapat kesesuaian antara keterangan saksi dengan rekaman suara video bukti dalam kurung bukti P8 yang mana hasil tersebut tidak membuktikan teradu secara terang benderang atau expressis verbis menginstruksikan penyelenggara ad hoc untuk memenangkan calon tertentu dengan cara melanggar hukum. Benar pengadu mengajukan bukti berupa rekaman suara dan tangkapan layar percakapan WhatsApp, video bukti P8 dan P9, namun bukti tersebut tidak memberi keyakinan kepada DKPP bahwa teradu menginstruksikan melakukan politik uang.
bahwa benar terhadap bukti sejumlah uang tunai namun tidak ada bukti lain, baik bukti surat atau dokumen atau saksi yang secara langsung melihat atau menerima uang dari teradu. DKP juga tidak menemukan petunjuk berupa dokumentasi visual atau bukti transaksi bahwa teradu secara langsung memberikan uang kepada pemilih atau perantara untuk mempengaruhi hasil pemilu, atau dengan kata lain DKPP tidak mendapatkan jejak administratif atau bukti elektronik yang menunjukkan adanya perintah baik resmi maupun informal dari teradu terkait pembagian uang tersebut. Bahwa ketentuan pasal 253 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemilu menyatakan bahwa politik uang didefinisikan sebagai tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu. Dengan merujuk ketentuan Akwo serta uraian fakta persidangan tersebut di atas, DKP berpendapat tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa teradu secara langsung atau tidak langsung menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi suara. DKPP juga tidak mendapatkan bukti dan fakta bahwa peristiwa politik uang yang dilakukan teradu memenuhi unsur penyelenggara yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang menunjukkan bahwa tindakan teradu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau SM sebagaimana ketentuan dalam pasal 286 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Selain itu, terhadap dalil Akwo juga tidak terdapat laporan kepada Bawaslu Kabupaten Pangkep. Dengan demikian, dalil aduan pengadu sepanjang berkenaan menjanjikan garis miring mengiming-imingi sejumlah uang kepada Ketua PPK Minas Satene dan PPK Marang pada pemilu tahun 2004 tidak terbukti dan jawaban teradu meyakinkan DKPP. Menimbang dalil 4.4 menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan 5 rembuk kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan seperti diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan teradu, memeriksa keterangan saksi, memeriksa keterangan pihak terkait dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu, saksi, teradu, dan pihak terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa 5.1 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Akwo. 5.2 pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan Akwo. 5.3 teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu Ikhlas selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Pangkep terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku ketua merangkap anggota dan seterusnya dianggap dibacakan. Pleno pertama pada hari Senin tanggal 16 bulan Desember tahun 2024 dan pleno kedua pada hari Senin tanggal 3 bulan Maret tahun 2025 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Maret tahun 2025 oleh Ratna Dewi Petalolo dan seterusnya dianggap dibacakan.